Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 11. Tapi, Direktur, tolong beri saya kesempatan. Ya, saya sangat membutuhkan kesempatan ini, pinta Jasmine Tong. Jika dia tidak dipilih, itu adalah keterampilan yang buruk. Tetapi jika dia terlambat karena dia diatur untuk terlambat, dia benar-benar tidak senang tentang itu. Nona muda, lihat yang mana di sini yang tidak membutuhkan kesempatan ini. Seorang direktur menamparkan informasi di tangannya dengan acuh. Nona muda, kali ini saya akan memberitahu Anda sedikit tentang aturan lingkaran ini. Jadi lain kali Anda akan memiliki ingatan yang panjang dan Anda tidak datang untuk apa-apa. Tanpa melihat ke atas, direktur menatap kontak dengan direktur lain, dan kedua pria itu berdiri dengan informasi. Direktur, tolong, saya benar-benar. Kedua direktur tidak memperhatikannya lagi, bahkan tidak menatapnya ketika mereka melewatinya. Dan sebagai asisten direktur, mereka tidak melihat terlalu banyak gadis seperti itu. Jasmine Tong hanya menyaksikan kedua asisten direktur itu pergi. Albert O kebetulan datang dan melihat mata Jasmine Tong yang hilang dan tidak bisa tidak bertanya, "Ada apa?" Jasmine Tong menggelengkan kepalanya. "Audisinya sudah selesai. Aku tidak punya kesempatan. Ayo pergi." Albert O mengerutkan kening. "Di mana ada kamar mandi di sini?" Jasmine Tong menunjuk ke kiri. "Ikuti ini sampai akhir dan belok kiri dan Anda akan melihatnya." "Bagus. Kalau begitu tunggu aku. Jangan terpeleset." Aku menyelamatkanmu hari ini. Jika kamu terpeleset, itu terlalu tidak manusiawi," ucap Albert O mengikuti arah jari Jasmine Tong dan pergi. Jasmine Tong menghela nafas. Dia tidak ingin terpeleset, meskipun dia tahu bahwa pria ini bukan hal yang baik. Tetapi bagaimanapun juga, dia menyelamatkan dirinya sendiri hari ini. Dia masih mengerti alasan untuk membalas kebaikan. Selain itu, dia masih memiliki foto telanjangnya. Dia menemukan kursi dan duduk, menunggu dengan tenang untuk Albert O. Saya tidak tahu apakah pria itu pergi ke Tuba, tetapi 20 menit telah berlalu sejak saat itu. Tepat ketika Jasmine Tong bertanya-tanya apakah pria itu sudah pergi, dia muncul di bidang penglihatannya lagi. "Kupikir kau sudah lama jatuh ke toilet." "Jangan khawatir. Saya terlalu tinggi untuk jatuh," jawab Albert O. "Ayo pergi." Keduanya bersiap untuk pergi bersama ketika seorang anggota staf datang. "Kamu pasti Jasmine Tong." Jasmine Tong mengangguk. "Seperti ini, peran wanita nomor 3 telah dibahas oleh tim sutradara dan belum ada yang cocok. Jadi ketika saya mendengar dari asisten direktur bahwa ada orang lain seperti Anda, saya memutuskan untuk memberi Anda kesempatan." Jasmine Tong tertegun, karena terakhir kali dia juga mengatakan sesuatu tentang peluang ekstra. Dia benar-benar sedikit takut. "Ini bukan jebakan lain. Apa yang kamu takutkan? Aku akan pergi denganmu." Albert O meletakkan satu tangan di bahu Jasmine Tong. Jasmine Tong segera menarik tangannya. "Baiklah." Staf membawa Jasmine Tong dan Albert O ke lantai atas, dan di salah satu kamar di lantai atas, dia berhenti. "Nona Tong, masuklah ke dalam, direktur sedang menunggu." Jasmine Tong tanpa sadar menatap Albert O. "Saya akan berada di pintu jika tidak apa-apa, tetapi jika Anda membutuhkan bantuan, berteriak minta bantuan dan saya akan segera masuk." Jasmine Tong menganggukkan kepalanya. "Ini lantai 3, jendelanya cerah, tidak ada yang terjadi. Selain itu, pria ini ada tepat di luar." Dia membuka pintu dan masuk, dan begitu dia masuk, dia melihat sutradara Lin Chuan duduk di tengah ruangan berdiskusi dengan dua asisten direktur yang baru saja berada di sana. Ya Tuhan, dia mengikuti audisi untuk sutradara Hayakawa sendiri. Jantung Jasmine Tong sampai ke tenggorokannya. Ketika asisten di sebelah sutradara Lin Chuan melihat Jasmine Tong masuk, dia segera berjalan ke arahnya dan menyerahkan selembar kertas. "Ini barisnya, baca dulu, kamu punya waktu 3 menit untuk mempersiapkan." Jasmine Tong mengambil selembar kertas itu, tangannya gemetar.
Melihatnya seperti ini, asisten itu menggelengkan kepalanya, bahkan tidak sedikit pun berani, aku takut. Jasmine Tong mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan mulai menghafal kalimat di atas kertas. Tidak banyak baris di atas kertas, dan tidak ada deskripsi adegan, jadi Anda harus menggunakan baris itu untuk mengetahui skenario. 3 menit berlalu dengan cepat. Asisten tersebut mengingatkan Direktur Hayakawa, yang kemudian menghentikan pembicaraan dengan kedua asisten direktur tersebut. Oke, kamu bisa mulai sekarang, jangan gugup, silakan bermain, kata Direktur Hayakawa. Jasmine Tong mengangguk dan datang tepat di tengah-tengah sutradara. Tanpa kostum, musik, deskripsi situasi, hanya segelintir baris. Ini adalah tantangan besar bagi aktor manapun, tetapi ini adalah kesempatan lain, dan lagi pula ada lebih banyak ruang untuk bermain. Dua asisten direktur yang baru saja mengecam Jasmine Tong juga mengangkat kepala. Sementara semua orang menunggu penampilannya, Jasmine Tong tiba-tiba jatuh ke tanah dengan sebuah kotoran. Belum lagi dua asisten direktur barusan, bahkan sutradara Lin Chuan terkejut, tidak tahu jalan macam apa ini. Setelah berbaring di tanah, tubuh Jasmine Tong sedikit gemetar, lalu perlahan naik, lengannya nyaris tidak menopang tubuhnya. Tubuhnya gemetar seolah-olah dia akan jatuh di detik berikutnya. Lian Wei dan saya tumbuh bersama sejak kami masih kecil. Kekasih masa kecil, dua anak kecil. Dia sangat baik kepada saya dan tahan dengan saya dalam segala hal. Saya mencintainya. Saya sangat mencintainya. Dan hanya dia. Mata Jasmine Tong memiliki air mata berkaca-kaca di dalamnya. Tetapi air mata yang dibingkai di rongganya tidak akan mengalir keluar, membuat mata itu sangat menyentuh dan menunjukkan sifat keras kepala di dalamnya. Dia menggigit bibirnya dengan erat saat dia mengucapkan dialognya. Setelah mengucapkan dialognya, dia menutup matanya karena sakit, air mata mengalir perlahan seperti ini. Direktur Hayakawa memandang gadis itu, rambutnya agak berantakan dan dia sepertinya memiliki beberapa luka di tubuhnya, yang sepertinya sangat cocok dengan garis seperti itu. Jelas pertunjukan itu hanya berdurasi 2 menit. Tetapi ketiga sutradara tidak bisa kembali ke sana untuk waktu yang lama, seolah-olah emosi mereka dibawa masuk. Jasmine Tong menyeka wajahnya dan berdiri dari lantai. Sutradara, saya sudah selesai tampil. Direktur Lin Chuan mengelus jenggotnya. Penampilan Anda ini sangat istimewa. Beberapa dari Anda mengucapkan kalimat itu dengan sangat gembira. Beberapa dari Anda menangis dengan sedih. Dan Anda sebagian berada di tengah lipatan. Jasmine Tong tertawa. Direktur, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya mungkin telah mengambil jalan pintas karena saya telah membaca novelnya dan ketika saya melihat baris ini, saya ingat bagian di mana Rose dipukuli. Jadi, itulah mengapa saya melakukan pertunjukan ini. Drama kuno ini didasarkan pada sebuah novel, jadi Jasmine Tong selesai membaca novel itu dalam semalam. Ada lebih dari 2 juta kata dalam novel itu, dan Anda telah membaca semuanya, Direktur Lin Chuan cukup terkejut. Jasmine Tong menganggukkan kepalanya, ya, baca semuanya. Jadi, beritahu saya pendapat Anda tentang peran tersebut. Gadis Rose adalah cinta pertama dari protagonis laki-laki Lian Wei dan kekasih masa kecilnya. Statusnya yang rendah membuatnya memiliki rasa rendah diri. Dia selalu sedikit lembut dan lemah dalam novel. Tetapi kenyataannya, dia tidak bersaing. Dia memiliki tulang yang keras kepala. Saya pikir penulis yang menamainya Rose juga harus menjadi duri di sisi kata-katanya. Bab 12 Lin Chuan sering mengangguk. Sepertinya kamu tahu karakternya dengan cukup baik, bahkan jika orang yang pernah membaca novel sebelumnya berpikir bahwa Rose adalah wanita yang terlalu lemah. Direktur pendengaran Lin Chuan mengatakan itu, 2 asisten direktur di sampingnya buru-buru setuju. Ya, meskipun gadis kecil ini adalah pendatang baru, dia baru saja tampil dengan emosi yang tepat. Tidak hanya emosinya yang ada, tetapi ekspresinya sangat penuh saat mengucapkan kalimat, terutama air mata yang tertahan sampai akhir sebelum jatuh. Lin Chuan mengangguk, oke,
maka peran itu milik Anda. Kami akan memberitahu agen Anda nanti. Jasmine Tong tertawa dengan canggung. Saya tidak memiliki agen dan saya tidak ditandatangani. Jadi hubungi saja nomor telepon yang saya tinggalkan saat syuting dimulai. Lin Chuan cukup terkejut. Saat ini anak muda dari semua ukuran hampir semua telah mengontrak perusahaan. Gadis kecil ini memiliki penampilan, keterampilan kinerja, tetapi masih belum masuk. Tidak apa-apa, tunggu pemberitahuannya nanti. Terima kasih. Sutradara Jasmine Tong membungkuk dalam-dalam, dan dia secara dramatis mengambil peran itu. Jasmine Tong berjalan keluar kamar, masih merasa kakinya ringan, seperti sedang bermimpi. Albert O membungkuk. Bagaimana kabarmu? Jasmine Tong menatap kosong ke arah Albert O. Saya dipekerjakan untuk peran ini dan saya mengambilnya. Dengan itu Albert O menghela nafas lega dan mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Jasmine Tong menepuk bahu Albert O. Biarkan aku membelikanmu makan malam. Baik, tapi ayo kita ke rumah sakit sebelum makan. Albert O melihat luka di tubuh Jasmine Tong. Baru pada saat itulah Jasmine Tong memperhatikan bahwa saat naik turun di ruang bawah tanah, dia secara tidak sengaja menggores semua lengan dan pahanya di beberapa tempat, mengeluarkan darah. Tidak masalah, ini luka kecil, kembali saja dan beli salep untuk mendisinfeksi. Mereka berdua berjalan keluar bersama, dan Albert O mengemudikan Ferrari Rafael seperti biasa, mengikuti arahan Jasmine Tong ke sebuah warung besar. Nah, ini memang warung yang besar. Sekilas hanya di lingkungan ini, alis Albert O berkerut. Pada harganya, bagaimana dia bisa memasuki lingkungan seperti itu? Jasmine Tong dengan akrab menyapa pemilik yang agak bungkuk dan memesan seikat tusuk sate dan 2 kaserole kecil, yang merupakan makanan yang cukup baik untuknya. Albert O terbatuk, itu, Jasmine Tong, menurutmu mobilku tidak cocok dengan tempat ini? Jasmine Tong memandangi Ferrari Rafael biru safir yang diparkir di pinggir jalan, yang memang tidak pada tempatnya dengan apa yang dunia pandang sebagai lingkungan yang kotor. Tapi aku tidak bisa membelimu di tempat lain. Dia mengangkat bahu tak berdaya. Aku miskin. Maukah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa dompetku lebih bersih daripada wajahku? Albert O mendengus pelan, tidak berbicara. Bagaimana kamu tahu namaku Tongkoman? Jasmine Tong ingat pertama kali kami bertemu. Dia khawatir dia akan terjerat di masa depan, jadi dia tidak memberitahu pihak lain namanya. Kedua kali kami bertemu juga merupakan perpisahan yang tergesa-gesa, tidak menyebutkan nama apapun. Itu, Albert O tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Dia tidak ingin memanggil namanya, tetapi dalam situasi itu sore ini, dia hanya bisa memanggil namanya, dan kalau dipikir-pikir, dia memang tidak menyebutkan namanya kepadanya. Kamu lupa di perpustakaan. Kamu menggesek kartumu untuk masuk. Aku hanya akan bertanya-tanya, tidakkah aku tahu? Saudari yang menjaga kartu gesek itu benar-benar tidak peduli tentang apapun ketika dia melihat pria tampan. Jasmine Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ngomong-ngomong, aku masih tidak tahu siapa namamu. Yah, kamu bisa memanggilku Asawa. Albert O tidak ingin dia tahu begitu cepat bahwa dia adalah suaminya. Lagi pula, dia bahkan belum mencoba hal-hal yang ingin dia uji. Oh, apa yang kamu lakukan? Albert O tidak begitu yakin bagaimana menjawabnya, karena dia ragu-ragu. Jasmine Tong tiba-tiba menamparkan meja. Aku tahu, kamu bebek, kan? Bebek, ya, lihat dirimu mengendarai mobil yang bagus, tapi pakaian di tubuhmu adalah barang lantai, dan kamu masih berlarian di bar dan tempat-tempat seperti itu, tampan dan dalam kondisi bagus, kamu pasti bebek. Kata Jasmine Tong dengan mata menyipit. Dia telah mendengar teman-teman sekelasnya menyebutkan bahwa ada banyak bebek di bar, jadi pikiran untuk memiliki bayi membuatnya pergi ke bar juga. Meskipun itu sedikit lebih berisiko, tetapi hanya bebek yang tidak mau mengganggunya. Albert O benar-benar kehilangan kata-kata. Dia memakai kaos sederhana, tapi itu pesanan tinggi dari merek tertentu, dan ya,
Dia bahkan memakai kaos sederhana dengan pesanan tinggi. Tidak perlu malu, aku orang yang tidak akan pernah melihatmu melalui kacamata berwarna. Jasmine Tong dengan heroik menepuk bahu Albert O. Albert O juga tidak membantah. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jasmine Tong tersenyum cerah. Albert O menunggu beberapa saat, tetapi tidak sabar menunggu kata-kata Jasmine Tong berikut ini. Sudah berakhir. Mata Jasmine Tong bergerak-gerak. Sudah berakhir. Katakan saja terima kasih saat Anda berterima kasih kepada saya dan hanya itu, atau untuk pertama kalinya saya tahu berterima kasih kepada seseorang bisa begitu sederhana. Ini kebab untukmu juga. Albert O menggelengkan kepalanya dengan jijik. Jangan lupa bahwa aku masih memiliki fotomu. Ditambah lagi aku menyelamatkanmu kali ini. Jika bukan karena aku, kamu mungkin tidak dapat memilih. Peranmu hari ini, di sini dan di sana, bukankah seharusnya Anda membayar saya sedikit? Jasmine Tong berpikir bahwa dengan bergaul dengan pria ini, dia mungkin bisa mengatasi masalah foto. Tapi, siapa tahu dia masih memikirkannya, dan bagaimana Anda ingin saya membalasnya? Aku menjelaskannya terakhir kali. Albert O mencondongkan tubuh lebih dekat ke Jasmine Tong. Tidur denganku lagi. Jasmine Tong menggigit bibirnya. Maksudku, ada banyak orang yang bisa kamu ajak tidur setiap hari dalam profesimu, dan masih ada uang yang bisa dihasilkan. Jadi apa gunanya tidur denganku? Tentu saja masuk akal. Kamu lembut, profesiku tidur dengan wanita kaya, wanita setengah tua. Apa gunanya selain itu? Aku juga bisa memberimu uang. Dia memanggilnya bebek, dan dia setuju dengan itu. Tidak bisakah kita berteman dan bersikap baik? Tidak menyenangkan? Jasmine Tong menghela nafas. Aku tahu kamu pasti tidak memiliki banyak teman dalam pekerjaanmu. Aku pikir kita bisa berteman. Aku tidak keberatan denganmu. Albert O melambaikan tangannya, tidak suka mendengar set ini. Jasmine Tong, bukankah menyenangkan saat kamu tidur denganku terakhir kali? Bukankah ada perbedaan antara tidur sekali dan tidur 2 kali? Selain itu, bukankah kamu menikmati dirimu di tempat tidur terakhir kali? Wajah Jasmine Tong segera berubah menjadi pucat. Jika dia tidak tidur dengannya sekali, dia mungkin akan membocorkan foto dirinya. Albert O tahu ada sesuatu yang terjadi ketika dia melihat ekspresi Jasmine Tong. Bab 13. Bagaimana kalau sebenarnya Anda tidak dirugikan? Albert O mengangkat kepalanya ke arah Jasmine Tong. Ekspresi Jasmine Tong menjadi serius. Azai, dari fakta bahwa kamu meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk menyelamatkanku hari ini, aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah orang yang baik. Aku tidak berpikir orang baik akan memaksa orang baik untuk tidur dengannya. Albert O membuka mulutnya dan melihat wajah Jasmine Tong yang serius dan tulus, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan untuk sesaat. Aku membuatnya sangat jelas terakhir kali. Alasan aku tidur denganmu dan punya bayi adalah karena suatu alasan, dan sekarang suamiku kembali. Aku tidak akan melakukan hal semacam ini lagi. Katamu sekali dan 2 kali tidak berbeda, tetapi dalam kasus saya, perbedaannya sangat besar. Jasmine Tong berhenti sejenak dan kemudian berkata, mengenai foto-fotoku, silakan, jika kamu ingin membocorkannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi melanggar hukum untuk membocorkan foto telanjang orang-orangnya secara pribadi. Meskipun aku punya tidak ada uang dan tidak ada kekuasaan. Tetapi jika Anda melanggar kekuatan saya pasti tidak akan menyerah. Setelah mengatakan itu, Jasmine Tong berdiri dan mengeluarkan dompetnya dari sakunya, mengobrak-abrik sebentar sebelum mengeluarkan uang dan meletakkannya di atas meja. Kau menyelamatkanku. Aku akan membelikanmu makan malam. Ketika dia selesai, dia meletakkan gumpalan uang yang berserakan di atas meja dan pergi. Hei, kau tidak menyenangkan, teriak Albert O. Jasmine Tong tidak mengembalikan kepalanya. Albert O memandang dengan kecewa pada tumpukan uang kertas. Denominasi terbesar adalah 20, sisanya 10, dan 5, yang berjumlah total 100. Jadi kamu benar-benar miskin? Albert O tertawa tak berdaya. Sejujurnya,
Dia mungkin belum pernah melihat tagihan dari denominasi itu sebelumnya. Setelah memikirkannya, dia membuat panggilan telepon ke Lin Lan Lan dan baru saja akan pergi ketika panggilan John Kuan masuk. Jasmine Tong naik bus terakhir kembali ke rumah dan ingat ketika dia berjalan ke pintu bahwa dia lupa membeli obat. Lingkungan ini karena masyarakat tinggal sedikit sekali keluarga. Dulunya ada beberapa pedagang di sekitarnya, tapi lambat laun semua tutup. Apotek diharapkan berjalan bermil-mil untuk mencarinya. Lupakan. Jasmine Tong mengambil kunci dan membuka pintu kembali ke rumahnya. Lin Lan Lan masih duduk di sofa menonton drama. Dia sangat suka menonton drama, terutama drama Korea itu. Tong mengabaikannya dan pergi ke dapur seperti biasa tanpa melihat makan malam. Dia sendiri sedikit lelah, memasak semangkuk mie gantung untuk dirinya sendiri dan duduk untuk makan di ruang makan. Setelah makan dan mencuci piring, Jasmine Tong baru saja akan naik ke atas ketika dia tiba-tiba teringat apakah akan ada ramuan di tempat Lin Lan Lan. Dia akan berada di lokasi syuting film sebentar lagi, dan lengan dan kakinya semua memar, dan terlalu mudah untuk terinfeksi sepanjang tahun ini. Jadi bagaimana jika tidak diobati? Bagaimana jika itu serius? Lan Lan, apakah ada ramuan di rumah untuk mendisinfeksi di atasnya? Saya tidak sengaja menggaruk kulit saya hari ini. Karena perlu bantuan, Jasmine Tong berbicara dengan sangat sopan. Lin Lan Lan meliriknya dan mengeluarkan kantong plastik dari bawah meja kopi dan menyelipkannya padanya. Lihat betapa baiknya aku untukmu. Berada di tempat yang baik, Jasmine Tong membuka kantong plastik itu dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat semua obat untuk mendisinfeksi dan membersihkan luka agar sembuh lebih cepat. Dan semuanya baru. Terima kasih, katanya, dan mengambil obat di atas. Bar tempat yang diterangi lampu adalah malam kegembiraan yang penuh gairah. Seorang gadis tiang sedang tampil tepat di tengah panggung, yang mengundang banyak teriakan. Kerja bagus, teriak seorang anak laki-laki berkulit putih, berwajah giok dengan mata yang sangat besar, berkilau, gelap, juling dan tangguh. John Kuan, dikenal sebagai Kuan Sao. Dia meneguk 2 kali dari botol dan berbalik, merangkul bahu Albert O. Asawa, maksudmu istrimu sendiri. Istrimu ingin meminjam benihmu untuk punya anak dan menikah denganmu hari itu. Albert O meliriknya tanpa berbicara, memikirkan bisnisnya sendiri dan meminum anggurnya sendiri. Aku bisa memberitahumu ini. Ini pertama kalinya untuk wanita seperti ini. Ada yang kedua kalinya, ada yang kedua kalinya, ada yang ketiga kalinya, ada yang ketiga kalinya, ada yang ke-9 kalinya. Aku bisa melihat lampu hijau keluar kepalamu sekarang hahaha. John berkata sambil membelai kepala Albert O. Persetan, Albert O memelototi John dengan keras dan berkata dalam diam sejenak. Aku mengancamnya dengan fotonya dan dia bahkan tidak akan setuju untuk tidur denganku, ditambah lagi aku menyelamatkannya. Tes ganda. Omong kosong uji ganda kamu atau kontak terlalu sedikit dengan wanita ini Mulut mengatakan tidak, tapi tubuh sangat jujur. Jangan dengarkan mulut mereka, tapi dengarkan hati mereka. Albert O sangat bijaksana. Sejujurnya, ketika Jasmine Tong menolaknya hari ini, dia diam-diam senang di dalam, dia ingin terbuka dengannya. Tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan John Kuan, dia merasa itu tidak masuk akal. Albert O tiba-tiba menoleh. Lalu menurutmu mengapa dia ingin memiliki anak di usianya yang masih muda? Dia juga tahu kau istri yang cukup aneh. John mengelus dagunya yang tidak berjanggut, tapi mungkin itu alasan karena dia ingin mencuri makanan. Albert O menyipitkan matanya. Itu tidak baik. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan gadis muda yang ingin memiliki anak sekarang. Apalagi gadis-gadis muda, bahkan wanita berusia 30-an yang sudah sukses dalam karir mereka dan tidak ingin menikah dan memiliki anak. Albert O mengangguk, sepertinya aku akan terus mengujinya. John Kuan menepuk bahu Albert O. Oke, jangan pikirkan istrimu yang malang itu. Cewek mana yang kamu suka hari ini? Aku akan membantumu menurunkanmu. Kamu juga dianggap sebagai pencerahan. Biarkan kamu menenangkan hari ini.
Albert O menarik tangan John dengan jijik. Aku pergi. Hei, jangan pergi, kamu rusak. Apa gunanya berpura-pura menjadi suci, tanpa mengatakan apa-apa? Albert O melangkah menjauh dari bar. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi semua wanita di sini berdandan tebal dan bertelanjang dada, tapi dia merasa mual. Karena dia akan segera masuk kru untuk syuting, dia adalah wanita ketiga dalam drama. Meskipun tidak banyak, tetapi diperkirakan akan memakan waktu 1 bulan untuk pergi. Dia harus mengatur semua pengaturan untuk Yarwen Tong sebelum pergi, serta untuk menangani tesis kelulusan mereka sendiri. Minggu ini tampaknya menjadi minggu tersibuk bagi Tong. Sejujurnya, Jasmine Tong agak khawatir saat terakhir kali dia berpisah dari Z. Tetapi jika pria ini menerbitkan fotonya dengan marah, bukankah dia akan sengsara? Namun, beberapa hari terakhir ini damai, jadi dia menenangkan pikirannya. Setelah menulis tesis dan menetap dengan Yarwen Tong, Jasmine Tong akhirnya menghela nafas lega. Besok adalah hari untuk pergi ke lokasi syuting dan dia harus berkemas malam ini. Begitu dia memasuki rumah, Lin Lanlan berlari menghampiri. Bagaimana Anda baru saja kembali? Tuan akan kembali hari ini. Anda cepat dan bersiap-siap. Bab 14 Jasmine Tong terpana. Belum terbiasa memiliki suami sendiri. Dia begitu sibuk dengan disertasinya dan kru drama sehingga dia melupakan suaminya. Apa yang kamu tunggu? Pergi dan mandi, desak Lin Lanlan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk terbaru, dan kemudian Anda akan dapat melihatnya. Jasmine Tong tidak mau dan teorinya, gadis ini gigi tajam dan lidah tajam, dimarahi orang yang merupakan satu set, mengapa dan kemarahannya itu, mengerti. Setelah mengatakan itu, Jasmine Tong langsung naik ke atas. Line membaca sekilas dengan keras dan kembali ke kamarnya, berdiri di depan cermin dan memandang dirinya sendiri. Upaya untuk menopang payudara mereka, juga tidak tahu apa-apa melihat wanita itu apa payudara tidak memiliki wajah besar saya juga. Tidak ada saya yang baik tidak adil benar-benar tidak adil. Jasmine Tong naik ke atas dan mandi sebentar. Pria ini dapat kembali hari ini, tidak peduli apa. Dia adalah suaminya, dia selalu harus memberitahu dia tentang jadwalnya. Untuk kesenangan Jasmine Tong, dia mengikuti tes 2 hari lalu dan dia tidak hamil. Itu bagus, dan menyelamatkan Anda dari ketidaktahuan tentang siapa bayi di dalam perut Anda. Meskipun suami ini baru muncul setelah setahun, dia tetap ingin memiliki bayi secepatnya, dan ada baiknya untuk mendiskusikannya dengannya hari ini. Berpikir demikian, Jasmine Tong mandi dan mengemasi barang bawaannya. Dia tidak punya banyak barang bawaan, koper kecil sudah cukup. Atur semuanya dan pria itu belum kembali. Besok pagi kita akan pergi ke Goose City untuk syuting. Goose City bukanlah nama kota, tapi syuting base. Pada dasarnya semua drama kostum akan syuting di sana, hampir 50 km dari pusat kota Sevastopol, tidak jauh. Tidak jauh, tapi ada upacara pembukaan di pagi hari, dan ini adalah yang pertama, jadi sayang untuk dilewatkan. Jasmine Tong sedikit mengantuk sebelum dia menyadarinya, dan berbaring keras di tempat tidur, tertidur tak lama kemudian. Albert O datang larut malam, seperti biasa, dan begitu dia tiba, Lin Lanlan mematikan saklar listrik di rumah. Dia mengalami minggu yang sangat sibuk, dan kemudian dia mengetahui bahwa Jasmine Tong akan menjadi pemeran dan harus datang, jadi dia benar-benar merindukannya. Untung dia tidak pernah menyentuh seorang wanita sebelumnya, tetapi dia tidak akan lolos begitu saja. Melangkah ke dalam kamar, dia melihat Jasmine Tong di tempat tidur dengan piyamanya tanpa selimut, dan postur tubuh yang indah itu membuatnya melompat berdiri. Albert O menekan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidur Jasmine Tong tidak nyenyak, dan dia bangun segera setelah Albert O datang. Lagi pula, dia masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan dengannya. Tunggu sebentar, Jasmine Tong mengalami kesulitan merunduk dari bawah ciuman Albert O dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuh tombol lampu di meja samping tempat tidur. Bla,
lampu bahkan tidak menyala. Jasmine Tong menekan bolak-balik beberapa kali, tetapi lampu masih belum menyala. Apa yang sedang terjadi? Lampu mati. Sama seperti Jasmine Tong yang ragu-ragu, Albert O menarik tangannya ke belakang dan sekali lagi mendominasi bibirnya dengan ciuman basah yang panas. Dia mencoba membuka mulutnya beberapa kali, tetapi Albert O tidak memberinya kesempatan. Sekali lagi, dia merobek gaun tidurnya. Dia sangat menginginkannya sehingga dia memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berbicara. Itu berlanjut sampai jam 12 malam. Dan ketika Albert O melihat bahwa Jasmine Tong di bawahnya benar-benar lelah, dia berhenti. Albert O memunggungi dia dan mulai berpakaian, tidak yakin bagaimana dia bisa membedakan pakaiannya dalam kegelapan. Tapi bagaimanapun juga, kegelapan itu lebih dari cukup untuk membuatnya bergerak. Ujung jari Jasmine Tong bergerak, lelah, sakit tapi dia masih mencoba mengangkat kelopak matanya, sayang. Mendengar suara ini, Albert O tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya, dan suara lapang ini membuat alisnya tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan. Ini pertama kalinya aku mendengarnya disebut seperti itu. Entah bagaimana, dia menyukainya, dia menyukainya. Ayo kita punya bayi, kata Tonto lemah. Albert O tidak dapat berbicara karena takut mengungkap identitasnya, jadi dia segera berpakaian dan pergi. Sosok tinggi itu bersinar dalam kegelapan, dan pintu dibanting dengan keras. Pikiran Jasmine Tong agak berantakan. Dia tidak berbicara. Apakah dia setuju atau tidak karena dia sangat lelah, dia tertidur. Ketika Albert O turun, Lin Lan Lan menyalakan beberapa lilin di ruang tamu, yang masih cukup terang, dan ketika dia melihat Albert O turun, dia segera membuka gerbang listrik dan meniup lilin sementara itu. Tuan, Anda lelah. Apakah Anda ingin makan malam? Lin Lan Lan buru-buru maju. Albert O mengabaikannya dan duduk di sofa. Ambilkan aku pena dan kertas. Lin Lan Lan tidak berani memperlambat dan dengan cepat meletakkan pena dan kertas ke tangan Albert O. Albert O dengan cepat menulis sesuatu untuk diberikan kepada Lin Lens. Ketika Lin Lan Lan melihatnya, sepertinya itu adalah kata-kata bahasa Inggris yang tidak bisa dia mengerti. Besok pagi saat istri bangun, berikan ini padanya dan katakan padanya untuk melaporkan keberadaannya padaku di masa depan. Ya, Pak. Albert O bangkit dan pergi. Saat itu jam 10 pagi ketika Jasmine Tong bangun, dia melihat waktu dan melewatkan upacara pembukaan. Upacara pembukaan pagi ini pada pukul 9. Mungkin sudah berakhir sekarang. Dia berbaring di tempat tidur, membiarkan tubuhnya tenggelam jauh di bawah selimut. Orang itu harus selalu begitu kejam. Mungkin memar dan membiru lagi. Hanya ada upacara pembukaan hari ini, dan karena dia sudah melewatkannya, dia tidak perlu terburu-buru. Setelah tidur lebih lama, Jasmine Tong terhuyung-huyung dan bangkit, lalu menyeret kopernya sendiri ke bawah. Dia juga mengabaikan Lin Lan Lan dan berjalan langsung, ketika Lin Lan Lan tiba-tiba memanggilnya. Hei tuan, meninggalkanmu catatan ini. Lin Lan Lan menyerahkan secarik kertas kecil kepada Jasmine Tong. Jasmine Tong mengambil catatan itu, dan kata-kata bahasa Inggris di atasnya membingungkan, dan dia memandang Lin Lan Lan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lin Lan Lan berdehem, cukup tuan. Tuan berkata bahwa di masa depan Anda akan melaporkan keberadaan Anda kepadanya. Oh, Jasmine Tong merenung dengan hati-hati. Dia tidak memiliki nomor ponsel suaminya, yang mungkin seharusnya merupakan sinyal mikro. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menambahkannya, dan cukup yakin dia menemukannya. Itu semua diambil oleh Lin Lan Lan. Jasmine Tong dengan dingin mendengus. Pria ini juga termasuk pencuri ayam, bahkan tidak memberikan nomor telepon, sinyal mikro masyarakat umum juga nomor ponsel, tetapi dia bias, sepertinya dia juga sengaja membelanya. Lan Lan, lampu kamarku rusak, kemarin tidak mau hidup bagaimanapun aku menyalakannya, tolong lihat dan perbaiki jika rusak.
Kamu menyuruhku untuk memperbaiki lampu. Lin Lanlan memelototi Jasmine Tong dengan mata juling, dengan perasaan yang luar biasa tentang hak apa yang harus kamu perintahkan kepadaku. Kurasa suamimu tidak akan senang jika dia pulang dan lampu di rumah rusak. Lin Lanlan mendengus semakin tak tertahankan. Jangan khawatir, Tuan tidak membutuhkan lampu meja. Dia tidak membutuhkan semua peralatan rumah tangga. Jasmine Tong mengerutkan kening. Sepertinya mendengar sesuatu yang tersembunyi dari bibir Lin Lanlan. Apa maksudmu? Bab 15. Apa maksudmu? Lin Lanlan bahkan lebih tak tertahankan. Kamu tidak mengerti? Oke. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda dengan jelas. Lampu Anda mungkin tidak rusak, itu hanya padam listrik padam. Ya. Karena pria itu menyuruh saya mematikan sakelar listrik kali ini dan terakhir kali juga dan pria itu berkata bahwa begitu dia kembali, sakelar listrik harus dimatikan di rumah. Ketika Lin Lanlan mengatakan ini, dia belum lagi betapa bangganya dia dengan alisnya. Mengapa? Jasmine Tong sedikit bingung. Mengapa kamu bertanya padaku mengapa suamiku tidak ingin melihatmu? Anda hanya alat untuknya. Wajahmu menjijikkan padanya. Ini secara alami terdengar tidak nyaman. Tetapi Jasmine Tong merasa bahwa ini bukanlah alasannya. Meskipun penampilannya tidak terlalu menonjol, seorang gadis jurusan akting tidak akan pernah jelek. Lin Lanlan memandang Jasmine Tong dengan bangga. Selain itu, Tuan berkata bahwa Anda akan dipanggil saat Anda pergi ke teater untuk merekam film. Seandainya Tuan membutuhkan Anda dari waktu ke waktu. Jasmine Tong hanya merasa gemetar. Kamu paling banter, adalah boneka tiup. Jangan anggap dirimu sebagai istri setiap hari ingin aku katakan. Kamu bahkan bukan sebagai boneka tiup, Tuan. Dari boneka tiup itu juga tahu bagaimana menyiram gas secara teratur, bersihkan, Anda harus melakukannya sendiri. Jasmine Tong sangat marah dan kedinginan, dan dia menarik kopernya dan pergi. Dengan cepat Lin Lanlan menatapnya, merasa sangat rileks. Dia mungkin segera bisa menggantikan nyonya ini. Di sini, dia dengan cepat mengambil selembar kertas yang dijatuhkan Jasmine Tong. Dia segera membuka pencarian MySpace untuk nomor tersebut dan memilih untuk meminta ditambahkan sebagai teman. Jasmine Tong naik bus ke Yancheng, kepalanya bersandar di jendela, kepalanya mengikuti kata-kata Lin Lanlan. Kamu paling banter, boneka tiup. Inflatables, inflatables. Jasmine Tong memejamkan mata karena kesakitan. Mungkinkah kemunculan tiba-tiba pria itu untuk mengeluarkan nafsunya sendiri? Mengapa dia menikah selama setahun dan tidak muncul, lalu tiba-tiba muncul setahun kemudian dan menggunakan dirinya sebagai objek seks? Sulit untuk merasa buruk. Semua menikah, dia tidak punya pilihan selain memikirkan perceraian. Namun, jika terjadi perceraian, pihak lain pasti akan meminta $1 juta dari tahun lalu. Jadi dari mana dia bisa mendapatkan $1 juta? Mobil itu menabrak lebih dari 1 jam sebelum tiba di Yancheng, dan Jasmine Tong membawa barang bawaannya ke hotel yang ditentukan oleh kru. Kru ditempatkan di sini untuk syuting. Hotel ini hampir dikontrakkan ke kru, dan dia adalah wanita ketiga. Jadi tentu saja dia punya tempat tinggal sendiri. Jika industri hiburan adalah lingkaran besar, maka kru adalah lingkaran kecil, dan tidak memandang hanya tinggal di hotel, ada banyak liku-liku dalam hal ini. Secara alami, wanita pertama dan pria pertama serta sutradara harus tinggal di kamar terbaik, yaitu suite di sini. Wanita kedua dan pria kedua dan aktor lain dalam pertunjukan yang memiliki banyak drama dan bagian yang berat, serta beberapa asisten sutradara dan pekerja kreatif lainnya harus tinggal di ruangan yang sedikit lebih kecil. Kita semua harus tinggal di kamar yang lebih buruk, dan mereka yang memiliki sedikit drama mungkin membutuhkan 2 atau bahkan 3 orang untuk berbagi kamar. Kamar ditentukan sebelumnya oleh staf pendukung kru, dan ketika Anda tiba di meja depan hotel, cukup berikan nama Anda dan Anda akan menerima kartu kamar Anda. Jasmine Tong menarik kopernya ke meja depan hotel, menyebutkan namanya, dan orang di meja depan hanya memberinya kartu kamar. 302 menerima kartu kamarnya. Jasmine Tong tidak diragukan lagi bersemangat.
Ini adalah pertama kalinya secara resmi tampil di serial TV, dan dia dengan bersemangat mengeluarkan kopernya dan pergi ke kamar 302. Ketika saya membuka pintu, seorang gadis kecil sedang duduk di tempat tidur dengan cermin kecil, sedang merias wajahnya. Jasmine Tong terkejut, itu adalah kamar ganda. Gadis kecil itu sepertinya menyadari bahwa seseorang akan datang dan terus merias wajahnya tanpa mendongak. Jasmine Tong sedikit kecewa, tapi setelah dipikir-pikir, keduanya baik-baik saja, sehingga mereka masih bisa menjadi sahabat, jadi dia mulai mengemasi barang-barangnya. Gadis kecil yang duduk di tempat tidur akhirnya puas dengan riasan di wajahnya, dan merupakan gadis yang cantik, dengan mata besar dan wajah seperti melon. Hei, nama saya Song Yiwen. Anda bisa memanggil saya Wen-Wen. Saya berperan sebagai wanita kedua dalam drama itu, pelayan pribadi Putri Yuan Seng. Gadis bernama Song Yiwen memiliki suara yang tajam dan nada yang tinggi, dan dia cukup bangga dengan perannya dalam drama tersebut. Dia juga tahu aturan hotel ini, dan mereka yang bisa tinggal di kamar ganda pasti karakter kecil, dan perannya sebagai pelayan pribadi, meskipun dia hanya seorang pelayan pribadi, adalah perempuan kedua. Dan hampir setiap kali perempuan kedua muncul, dia memiliki peran untuk dimainkan, jadi itu memang sesuatu yang bisa dibanggakan. Jasmine Tong tersenyum ke arahnya, nama saya Jasmine Tong, dan saya berperan sebagai Rose. Mendengar peran ini, Rosebud Song Yiwen menatapnya, bukankah itu perempuan nomor 3, Jasmine Tong mengangguk. Lalu bagaimana kamu tinggal di sini? Anda tidak bisa hidup dalam yang terbaik, setidaknya itu satu kamar, seru Song Yiwen. Sejujurnya, Jasmine Tong tidak memahami aturan ini, dan setelah dia tertegun, dia terus mengemasi tasnya sendiri. Song Yiwen masih ingin mengatakan sesuatu, membuka mulutnya, lalu menarik kembali apa yang ingin dia katakan. Dia juga tahu itu. Apakah kamu harus bertanya? Dia berwajah mentah dan jelas tidak memiliki akses ke kamar terbaik, tidak seperti Ramen Tong yang berperan sebagai wanita terbaik kedua, meskipun dia adalah wanita terbaik kedua. Mengapa? Dia adalah bos dari Isen International. Tidak bisakah dia memberinya kamar terbaik? Rumah skor ini tidak hanya bergantung pada pentingnya karakter, tetapi juga pada dukungan di belakang mereka. Kedua pria itu tidak banyak bicara selanjutnya. Jadi mereka melanjutkan urusan mereka. Mengemasi barang bawaannya, Jasmine Tong mengambil beberapa foto hotel dan memberikannya kepada teman-temannya. Dia adalah orang yang sangat puas. Bahkan jika dia diberi kamar yang tidak sesuai dengan aturan, dia tetap puas bahwa ini adalah awal yang baru baginya. Dia memposting foto itu ke teman-temannya dan menulis, awal yang baru. Jasmine, bagus sekali, di malam hari. Song Yiwen benar-benar bosan, jadi dia meminta Jasmine Tong untuk pergi jalan-jalan dengannya untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Setelah mengobrol, Jasmine Tong juga mengetahui bahwa Song Yiwen berasal dari kelas sains, baru berusia 20 tahun dan merupakan seorang mahasiswa tingkat 2. Begitu mereka berdua keluar, mereka mendengar suara-suara tertawa tidak jauh dari sana. Dan Song Yiwen yang secara alami penasaran melihat ke arah sumber suara itu dan segera melihat Ramen Tong. Saya melihat Ramen Tong dikelilingi oleh sekelompok gadis muda. Dia bangkit dan segera melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke arah Ramen Tong, Nona Ramen. Jasmine Tong berada dalam dilema. Di masa lalu, hubungannya dengan Ramen Tong agak sulit untuk dijelaskan. Tetapi di masa lalu, sepertinya dia tidak cocok. Dia baru saja bergabung dengan kru dan tidak ingin terlihat aneh, jadi dia harus bekerja keras dengan Song Yiwen.